Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan tentang studi kasus jejak digital peretasan Ethereum di Bybit untuk tugas sistem informasi dengan tema Data Resource Management. Saya Iva Raditya Prasetyo dengan NIM 187241072. Dan saya Haris Fauziladim dengan NIM 187241011. Oke, next. Pertama, apa itu Ethereum? Ethereum adalah platform perangkat lunak terdesentralisasi yang memungkinkan smart contract atau distribute application di apps dan dibangun dan dijalankan tanpa waktu henti atau downtime, penipuan kontrol atau gangguan dan pihak ketiga. Ethereum pertama kali didirikan oleh foundernya yaitu Vitalik Buterin pada tahun 2013 dan kemudian diresmikan pada 2014 dengan bantuan penggalangan dana dengan bantuan para penggemar Ethereum. Kemudian, apa itu Bybit? Bybit adalah platform pertukaran atau exchange cryptocurrency yang berfokus pada perdagangan derivatif kripto seperti perpetual contracts dan future. Didirikan pada tahun 2018, Bybit telah berkembang menjadi salah satu exchange terbesar di dunia, dikenal dengan likuiditas tinggi, eksekusi cepat, dan berbagai fitur trading. Next. Oke, selanjutnya studi kasus peretasan Ethereum di platform Bybit. Bybit, salah satu exchange kripto terbesar di dunia, dikabarkan mengalami peretasan setelah terdeteksi adanya aliran keluar Ether atau ETH dalam jumlah besar yang mencurigakan. Peristiwa ini pertama kali diungkap oleh analisis on-chain ZexBXT yang menemukan transaksi mencurigakan dari wallet Bybit dengan total nilai mencapai $1,46 miliar atau setara dengan 23,8 triliun rupiah pada Jumat 21 Februari 2025 pada malam hari. CEO Bybit, Ben Zhou, akhirnya mengkonfirmasi kejadian ini melalui postingan di platform X. Ia mengungkap bahwa peretas berhasil mengambil alih kendali atas cold wallet Ethereum milik Bybit dan mentransfer seluruh dana dalam wallet tersebut ke address atau alamat yang tidak dikenal. Dalam penjelasannya, Zhou menyatakan bahwa multisig wallet Ethereum milik Bybit baru saja melakukan transfer ke warm wallet sekitar 1 jam sebelum insiden terjadi. Namun, transaksi tersebut tampaknya telah dimanipulasi secara acak. Next. Berikut adalah bukti ketika terjadi beberapa pemindahan Ethereum dari wallet milik sang hacker Ethereum, dipindahkan ke berbagai alamat wallet lain yang berbeda-beda. Fakta-faktanya yaitu pelaku peretasan kini telah memindahkan sekitar 400.000 Ethereum senilai $1 miliar ke berbagai address wallet baru. Kemudian penyusupan melalui kredensial ini mengakibatkan Bybit harus mengalami peretasan kripto terbesar sepanjang sejarah dengan $1,4 miliar atau sekitar 23 triliun dalam bentuk Ether. Ketiga, pelaku peretasan Ethereum diduga adalah kelompok hacker Korea Utara yang bernama Lazarus Group. Bagaimana peretasan dapat terjadi? Yang pertama adalah eksploitasi penandatanganan multisig. Peretasan pengambilan alih salah satu penandatanganan dompet multisignature Bybit menggunakan teknik rekayasa sosial. Yang kedua adalah manipulasi kontrak cerdas melalui delegasi call. Yang pertama adalah penyerangan menggunakan fungsi delegate call pada kontra berbahaya untuk mengeksekusi transfer. Dengan memanfaatkan instruksi SSStore, mereka berhasil mengubah alamat implementasi kontrak multisig Bybit ke alamat mereka sendiri. Dari alamat transaksi ini terlihat seperti transfer biasa, tetapi sebenarnya adalah manipulasi kontrak yang kemungkinan peretas untuk mengendalikan dana. Yang ketiga adalah tuduhan sementara hacker Bybit Lazarus Group. Investigasi awal terhadap peretasan Bybit menunjukkan Lazarus Group, sebuah kelompok peretasan dari Korea Utara yang telah berulang kali menjadi dalang di balik serangan terhadap bursa kripto dan platform DeFi. Dampak insiden
Dampak insiden peretasan Bybit pada industri kripto. Satu adalah penurunan harga ekstrim. Setelah insiden ini, harga Ethereum mengalami penurunan sekitar 4-5% dalam beberapa hari. Investor panik dan menarik dana mereka dari Bybit menyebabkan volume perdagangan menurun. Yang kedua adalah keamanan multisig wallet dipertanyakan. Insiden ini menjadi bukti bahwa dompet multisig tidak sepenuhnya aman dan platform kripto menggunakan metode keamanan tambahan seperti komputasi multi pihak atau autentikasi biometrik. 3. Percaya pada Bybit. Bybit menangani insiden ini secara transparan dengan CEO Bybit, Benzo, bahkan melakukan streaming langsung untuk menjelaskan situasi kepada publik, menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menangani krisis. Bagaimana Bybit menutupi kerugian karena di atas? Yang pertama adalah pinjaman ETH dari jembatan likuiditas. Bybit menggunakan pinjaman dari pihak ketiga dan memastikan pengguna tetap dapat menarik ETH mereka tanpa gangguan. Yang kedua adalah keuntungan Bybit yang besar. Laporan memperkirakan laba tahunan Bybit lebih dari sekitar $1 miliar, sehingga bursa masih memiliki dana yang cukup untuk mengatasi insiden ini. Yang ketiga adalah perbandingan dengan Binance. Jika Binance dapat membayar 4,4 miliar dari Departemen Kehakiman tanpa masalah likuiditas, maka Bybit juga memiliki kapasitas keuangan untuk menutupi 1,4 miliar ini. Langkah-langkah preventif untuk masa depan. Yang pertama adalah bursa harus mengadopsi sistem keamanan tingkat lanjut seperti multi-signature wallet dan pemantauan berbasis AI. Yang kedua adalah pengguna perlu lebih sadar akan risiko keamanan terutama dalam menyimpan dan memperdagangkan aset digital mereka. Yang ketiga adalah pemerintah dan regulator perlu mengembangkan kebijakan yang lebih ketat untuk mengurangi resiko kejahatan kripto. Kesimpulannya adalah pentingnya keamanan digital. Serangan ini menunjukkan bahwa bahkan bursa besar masih rentan terhadap serangan cyber. Analisis blockchain efektif, investigasi berbasis blockchain sangat penting untuk menelusuri dana hasil peretasan. Dan yang terakhir adalah perlunya regulasi. Yang insiden ini mendorong diskusi tentang perlunya regulasi yang lebih kuat dalam industri kripto. Berikut adalah daftar pustaka. Next. Terima kasih telah nonton presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.